Banyak yang percaya adik daripada akun fake, akun bodong masih banyak. Untuk itu ada banyak yang nanya, produk ini bagus nggak? Produk ini bagus nggak? Produk ini bagus nggak? Ke Doktif. Artinya gimana ya? Masih ada yang percaya nggak ya sama Doktif? Yang mau percaya sama Nepo silahkan. Yang mau percaya sama Richard silahkan. Yang mau percaya sama Dugong silahkan. Tapi tetap percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang paling penting itu. Yang paling penting. Nggak percaya sama Doktif nggak apa-apa. Asal percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu aja guys. Simple. Kenapa? Karena Doktif tidak butuh validasi manusia. Mau seluruh dunia ini membenci Doktif, tapi Allah sayang sama Doktif. Sana. Nggak peduli. Otak gitu ya. Yajer, kepanasan ya. Mau seluruh dunia benci sama Doktif, bodoh teing. Yang penting katanya Allah, kamu tentaranya. Kamu tentaranya Allah, ya. Seneng Doktif. Ya siap ya Allah, saya akan berjuang melawan penista agama, penipu ratusan miliar uang masyarakat Indonesia. Allahu Akbar. Woi, langsung bujurnya kepanasan. Doktif akan melakukan. Tidak ada takut. Masa dibilang umroh, dibilang kabur? Umroh yang sudah di-schedule lama. Bahkan sebelum jadwal persidangan pertama, itu dokter sudah bilang sama jaksa, Pak Jaksa, ini jadwal saya umroh loh. Gitu. Jadwal saya umroh loh ini. Kapan dok? Tanggal segini dan tanggal segini. Itu jauh hari sebelum surat datang. Dan surat datang itu 2 hari sebelum panggilan. Ya nggak mungkin lah. Ini gimana ceritanya kok kabur? Emang ngurus visa sehari? Pintar yuk, pintar yuk masyarakat Indonesia yuk. Be smart ya. Tidak ada ngurus visa umroh cuma sehari. Ya, ngurus visa umroh tuh lama 3 minggu. Heran. Dibilangin kobar kabur. Umroh kok kabur. Dari mana? Orang visa ini ngurus ya wis suwe. Tapi alhamdulillahnya di sini ngecas guys. Ngecas. Dan Dokti berulang kali mendapatkan semangat. Kalau terus harus maju terus. Jangan pernah mundur. Selama apa yang disampaikan benar, maka Dokti diwajibkan untuk terus menyampaikan kebenaran itu. Gitu. Kalian nggak percaya sama Dokti juga nggak apa-apa. Serah. Yang penting backingannya Dokti tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngeladenin bujur, mengharapkan balasan dari manusia, yang ada pasti kecewa. Tapi kalau mengharapkan balasan dari Allah tuh Tekarpu contohnya coba. Pada saat dia dihinakan sama terdakwa DRL, dia ikhlas, pasrah. Ternyata nggak selamat kan? Allah balas kan sekarang? Nggak selamat. Sekarang Tekarpu hidupnya sudah tenang, damai. Terdakwa DRL sekarang sing ruwet karpe dhewe. Nggak ada. Kejahatan itu tidak akan pernah selamat gitu. Nggak akan pernah, pasti akan terbuka kok. Sekuat apapun uangnya. Sekebal hukum apapun, ya nggak akan bisa selamat pada saat Allah bilang kamu hancur. Pasti akan hancur. Gitu aja guys. Kalau itu sih prinsipnya gitu. Habis ini Datif langsung menuju ke Ka'bah.
kita nanti tawaf, karena kalau biasanya kan kita kan kalau di masjid kan ada sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya guys. Satu-satunya masjid yang tidak ada sholat tahiyatul masjid itu di Masjidil Haram. Kenapa? Karena penggantinya tuh tawaf. Jadi kita itu tawaf. Tawaf tuh pengganti sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi kita nggak perlu lagi sholat tahiyatul, kita tawaf. Mumpung lagi sepi, jadi tawafnya cuma sebentar. Jadi nggak lama nih karena lagi panas kan. Jadi mungkin tawafnya mungkin sekitar 20 menit kita tawaf 7. Habis gitu kita sholat duha. Habis gitu ngaji, nunggu sholat, azan zuhur, sholat. Ntar insya Allah jam 1 Doktif live. Oke? Kalau ada salah-salah Doktif mohon maaf. Doktif pamit dulu ya. Semangat buat majelis hakim yang mulia. Doktif apresiasi. Tadi Doktif mendengarkan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang majelis hakim sampai detik ini tetap tegak lurus. Bravo. Selamat, dan juga kepada jaksa. Jaksa juga silahkan nanti pada saat Doktif di sidang, silahkan jaksa tolong Doktif dicerca. Gitu ya. Mohon dengan sangat Pak Jaksa, ya Bu Jaksa. Doktif tolong dicerca, di bener-bener dikulik habis, karena Doktif punya peluru yang isinya gitu. Tinggal waktunya jaksa kapan mintanya Doktif bongkar. Oke? Doktif pamit dulu ya sayang. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Salam refer Doktif, detektif. See ya. Sebentar, Teh Yolo. Doktif kapan ya bilang kalau Teh Yolo itu koordinator buzzer HS? Dapat kabar dari mana ya itu? Ya, itu fitnah keji loh. Itu sangat fitnah keji. Nggak pernah keluar kata-kata itu dari mulut Doktif. Ya, kok bisa? Buktinya mana? Doktif nggak punya bukti loh. Kalau misalnya Teh Yolo itu adalah koordinator buzzer HS. Ya, jangan sedikit-sedikit kuping panas. Dikabarin ini percaya, dikabarin ini percaya. Itu fitnah loh jatuhnya. Doktif nggak pernah loh seperti itu. Belum lagi semalam Komal, ya kan? Impersonate digambarin tuh Galih mukanya pakai topeng anak SD juga tahu tuh mau nyindir Doktif, ya kan? Cuman yang Doktif bingung itu semua kabarnya dapat dari mana? Ya, kenapa kok bisa begitu? Doktif percaya loh sama kalian. Kok tiba-tiba kok ada giringan seperti itu? Kapan Doktif minta? Kalau emang itu ke Doktif ya, jangan nanti digiring. Oh panik, klarifikasi. Cukup satu kali ini Doktif klarifikasi di VT. Terserah kalau misalnya kalian masih mau menggiring opini atau misalnya dibayar, itu adalah silahkan, itu adalah hak-hak kalian. Tapi yang jelas Doktif berhak untuk membela diri, itu adalah fitnah. Dan sampai detik ini Doktif juga meminta BPOM untuk melakukan klarifikasi. Kenapa setelah dirilis di take down ada apa? Ya, apakah ada oknum yang bermain di BPOM? Sampai detik ini pun Doktif menanyakan itu. Ya, jadi jangan diputer-puter, percaya sama omongan ini, omongan sana, omongan sini. Akhirnya jatuhnya fitnah, itu dosa. Nggak pernah Doktif meminta apalagi sejumlah 100 miliar. Sementara di bukti penyidik ada yang meminta 500 miliar sampai 1 T. Itu ada buktinya di penyidik. Kenapa nggak dibahas? Yang dibahas bahkan permintaan 100 miliar yang keluar dari mulutnya Doktif aja nggak pernah. Chat juga nggak pernah. Silakan ditanyakan ke Ibu HS. Oke ya, stop penggiringan opini seperti itu. Itu adalah dosa jariah yang terus ditimbun oleh kalian. Oke, kalau emang ada buktinya tunjukkan. Karena sayembara 1 miliar yang bisa membuktikan bahwa HS mentransfer ke Doktif itu masih berlaku. Ya, atau Doktif membayar buzzer 1 miliar itu masih berlaku. Oke guys ya, be smart. Jangan terkiring opini-opini lagi. Doktif tetap fokus meminta klarifikasi juga ke BPOM, tetap fokus untuk melawan Mercury etiket biru bebas, dan fokus untuk melawan terdakwa DRL. Oke, kita ketemu lagi next video selanjutnya. Salam cerdas Doktif, detektif. See you.